Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera buat kita sekalian. Kembali pada saat ini saya ingin membagikan berkat firman Tuhan buat saudara dan saya. Saya percaya bahwa setiap kita merenungkan firman Tuhan, kita pasti diberkati. Karena firman Tuhan adalah Allah sendiri yang mengatakan, dan Allah tidak pernah berdusta. Bahkan Dia akan menggenapi seluruh janjinya buat saudara dan saya. Apabila saudara sungguh-sungguh merenungkan firman dan menghayati di dalam hidup saudara dan saya sebagai orang yang mengikut Tuhan, pasti saudara akan diberkati. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pada saat ini adalah meneladani Paulus sebagai murid Kristus yang sejati. Sekali lagi, meneladani Paulus sebagai murid Kristus yang sejati. Saya akan ambil ayat-ayat yang menjadi dasar renungan kita kali ini adalah berasal dari Kisah Rasul pasal yang ke-20. Saudara-saudara, Kisah Rasul pasal yang ke-20, di sana dikatakan di dalam ayat yang ke-18 dan 19, di sana dikatakan demikian. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-18. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, yaitu Paulus, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rahasia pelayanan Paulus yang perlu kita renungkan dan menjadi teladan buat kita dan perlu kita juga ikuti. Sebagaimana Paulus juga menyatakan dia sebagai pengikut Yesus dalam 1 Korintus pasal 11, "Ikutilah teladanku seperti aku mengikuti teladan Kristus." Maka yang pertama yang kita teladani dari pelayanan Paulus sebagai orang percaya, yang saudara dan saya sebagai hamba Tuhan, sekalipun saudara anak, sudah dipanggil sebagai hamba untuk melayani Tuhan, melayani sesama, maka yang pertama adalah yang harus kita renungkan dan harus kita hidupi dalam setiap kehidupan kita sehari-hari adalah kerendahan hati. Kerendahan hati tidak hanya pada saat-saat kita berada di gereja atau ketemu orang yang kita takuti sehingga kita menjadi rendah hati. Tetapi kerendahan hati adalah sikap yang konstan kapan dan dimanapun kita berada. Ketika berjumpa dengan orang-orang yang kita layani, kita mestinya rendah hati. Kerendahan hati adalah sikap daripada Tuhan Yesus sendiri ketika Dia turun menjadi manusia yang hina dina, Dia mau mati di kayu salib. Bahkan Dia menderita karena kesalahan saudara dan saya. Dan itulah yang dialami oleh Paulus, yang dikerjakan oleh Paulus sebagai murid Kristus yang sejati. Dia dari awal ketika dia melayani di Efesus, daerah Asia, maka dia selalu rendah hati sampai pada akhirnya. Sebab dalam konteks ini Paulus ingin berpisah dengan jemaat yang sedang mereka gembalakan saat itu. Saudara-saudara, oleh karena itu mari kita rendah hati di dalam melayani Tuhan. Kepada siapapun kita jumpai, maka rendah hati adalah bagian yang tidak terpisahkan daripada seorang hamba yang sejati. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Paulus juga mempunyai satu karakter yang harus kita teladani. Yang lain, yang kali ini di dalam Kisah Rasul pasal 20 dinyatakan di dalam ayat yang 19 di sana dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Saudara-saudara, yang kedua adalah dia rela menderita. Sekalipun itu justru bukan karena kesalahannya, tetapi karena dia mempunyai iman kepada Tuhan dan orang lain tidak bisa menerima karena merupakan satu ancaman mungkin bagi mereka, terutama orang Yahudi, dan mereka terancam, maksud saya Paulus terancam bunuh, bahkan penderitaan yang mengintai setiap hari. Maka dia mau rela menderita demi Kristus. Sebab hidup adalah bagi Kristus menghasilkan buah, mati adalah keuntungan. Itu adalah kata Paulus di dalam Filipi. Oleh karena itu yang kedua, mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita juga meneladani seperti Paulus. Saudara-saudara yang saat ini sedang melayani Tuhan, dimanapun saudara berada, entah di gereja, di kantor, di rumah tangga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai pelajar, atau sebagai bisnismen, semua saudara adalah pelayan-pelayan Tuhan. Mari kita ikuti teladan seperti apa yang Paulus kerjakan, sebagaimana dia juga mengikuti gurunya, Yesus Kristus. Dia rela menderita. Justru itulah dalam penderitaan itu ada kemuliaan Tuhan. Salib adalah kemuliaan, di balik salib ada kemenangan. Karena itulah cara hidup kita
sebagai orang Kristen yang sejati. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau menjadi pelayan yang sejati dan meladani Paulus sebagai hamba Tuhan, sebagai murid Kristus, maka dia tetap tidak pernah melalaikan tugasnya dalam menginjil dan mengajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-20, di sana dikatakan, sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Saudara, sekalipun banyak penderitaan, banyak hal yang dialami yang menyulitkan hidupnya dalam melakukan kehendak Tuhan, dia tetap tidak melalaikan tugasnya. Tugas yang sudah dibebankan, tugas yang sudah dipercayakan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk mengajar, dia tetap melakukan sekalipun keadaannya tidak baik. Dia tetap melakukan, dia tidak melalaikan tugas pokoknya. Sebab aku dipanggil bukan untuk membaptis, kata Paulus, tetapi untuk memberitakan Injil supaya orang-orang yang mendengar dibuka hatinya oleh Roh Kudus dan dia diselamatkan. Itulah tugas Paulus, sekalipun keadaannya tidak menyenangkan, tetapi itulah yang dikerjakan. Dan ini satu hal yang mulia. Dia tidak tergantung oleh keadaan, apapun yang dia bisa lakukan dalam melayani Tuhan, tugasnya tidak pernah dilupakan, selalu dikerjakan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah Paulus rela mati asal pekerjaannya sudah selesai. Luar biasa. Banyak orang yang masih menunggak dengan pekerjaan yang lama, mengerjakan segala sesuatu, masih menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Tapi Paulus ingin ketika dia mati, dia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Ini adalah satu tanggung jawab yang sangat mulia, sehingga dia tidak menghiraukan nyawanya. Di dalam ayat 24 dikatakan, tapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Jangankan harta, nyawa pun dia relakan untuk Tuhan. Sekalipun itu adalah fitnah, sekalipun itu adalah tindakan yang tidak adil dari pihak yang tidak kenal Tuhan, tapi dia rela demi Tuhan. Karena itulah konsekuensi daripada anak Tuhan. Jadi sekalipun dia nyawanya terancam, dia tetap menyelesaikan tugasnya. Jadi kalau tadi tidak melalaikan tugasnya, dia justru sampai kepada tingkat kesempurnaan bagaimana pekerjaan itu selesai. Dan itulah yang harus kita teladani, Bapak Ibu Saudara. Mari kita selesaikan pekerjaan yang sudah ditetapkan dari semula, baik itu tugas dari siapapun, entah saudara di perusahaan, di dalam bisnis saudara secara pribadi maupun di gereja. Kita selesaikan tugas kita sebelum kita berjumpa dengan Tuhan atau dipanggil oleh Tuhan. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu Saudara, yang kita teladani bahwa kita sebagai seorang pelayan Tuhan, mengikut Tuhan sebagai murid yang sejati, Paulus tidak menginginkan kemuliaan duniawi yang sementara ini banyak orang mengajarkan bahwa orang yang diberkati secara materi lahiriah itu menjadi tolok ukur orang mengikut Tuhan sebagai murid yang sejati. Tapi Paulus justru itu mengatakan sebaliknya, aku tidak menginginkan emas dan perak dari siapapun, bahkan hidupnya pun ditunjang dari pekerjaannya ketika dia menjual tenda. Dan ini bagian daripada kehidupan Paulus yang berkomitmen untuk melayani, bukan untuk membebani orang yang dilayani. Wah, luar biasa. Ini Bapak Ibu Saudara yang menjadi pegangan kita hari ini, renungan kita buat saudara dan saya, supaya meladani Paulus bahwa kita tidak membebani siapapun, bahwa emas dan perak tidak kita inginkan, harta dunia tidak menjadi fokus hidup kita. Kalau itu menjadi berkat, mari kita bagikan untuk pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal 20-24 di sana kan dikatakan, emas dan perak pakaian tidak pernah aku ingin dari siapapun juga, saudara. Itu kata Paulus, dan itu saya pikir menginspirasi saudara dan saya untuk melakukan dalam pelayanan sebagai anak. Yang terakhir, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Kristus, seperti juga Paulus sebagai murid Kristus yang sejati, mari kita mengikuti contoh Paulus yang terakhir, yaitu bahwa dia memberi segala sesuatu kepada orang yang lemah, yang kekurangan. Artinya memberi adalah lebih mulia daripada menerima. Dikatakan di dalam Roma pasal 20 ayat 36 dikatakan di sana, sesudah mengucapkan kata itu, di sana demikian, mohon maaf, dengan segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Banyak orang Kristen di antara kita mungkin, tapi mudah-mudahan nggak ada, kita lebih cenderung senang menerima segala sesuatu dari Tuhan. Memang
Pasti itu tidak bisa kita bohongi dan kita tidak bisa ingkari bahwa berkat dari Tuhan pasti kita terima. Tapi kecenderungan kita lebih senang menerima segala sesuatu dari Tuhan, dari orang lain, dan kita tidak melakukan segala sesuatu untuk orang lain, untuk orang atau kepada Tuhan, itu adalah salah pengertian yang fatal. Oleh karena itu Paulus mengingatkan kita, mari kita memberi, karena memberi itu lebih mulia daripada menerima. Dan hal ini tidak tergantung dari keberadaan kita banyak atau sedikit, tetapi kerinduan hati kita untuk menjadi seorang pemberi, sebagai seorang dermawan. Itulah kiat-kiat yang Tuhan berikan hari ini untuk renungan saudara dan saya. Mari kita teladani apa yang dikatakan Paulus. Ada 6 poin yang saudara dan saya sudah diberkati hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.